Bayangkan detik ketika pintu ramp kapal pendarat terbuka, dan dunia yang selama ini Anda kenal lenyap dalam hitungan napas. Lautan dingin menggila, angin menusuk seperti pisau, dan deru artileri Jerman menghantam tak ubahnya guntur yang meledak hanya beberapa meter dari wajahmu. Di depanmu, pantai yang seharusnya menjadi pintu menuju kebebasan berubah menjadi ladang maut. Tubuh menggigil bukan hanya karena air laut, tapi karena rasa takut yang menyergap seperti bayangan hitam yang merayap dalam hati. Namun kaki ini harus melangkah, meski setiap langkah terasa seperti taruhan nyawa. Aroma asap mesiu bercampur asin air laut menguasai udara, dan jeritan rekan-rekanmu memecah kesunyian yang tak pernah akan hilang dari ingatan. Inilah saat ketika hidup dan mati berada pada jarak satu kedipan mata, ketika sejarah menunggu untuk ditulis oleh mereka yang berani maju walau dunia mencoba menghentikan mereka. Jika kamu ingin tahu bagaimana rasanya berada di tengah neraka paling nyata pada 6 Juni 1944, maka kisah ini akan membawamu ke sana, menempatkanmu di antara para prajurit yang melangkah meski takut, berjuang meski luka, dan berharap meski hampir putus asa. Lanjutkan, karena begitu kamu masuk ke kisah ini, kamu akan sulit melepaskannya. Halo teman-teman semua, semoga kalian dalam keadaan sehat, kuat, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya membuat cerita ini dari kota Bandung, dengan harapan bisa membawa kalian menyelam lebih dalam ke momen paling menentukan dalam sejarah umat manusia. Sebelum kita mulai perjalanan penuh adrenalin, ketakutan, dan keberanian di Omaha Beach, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling menyentuh hati kalian. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti agar konten seperti ini bisa terus hidup dan menjadi pengingat tentang betapa mahalnya harga sebuah kebebasan. Semoga cerita ini bukan hanya menjadi hiburan, tapi juga membuka mata kita tentang perjuangan mereka yang rela menaruh nyawa demi harapan dunia yang lebih baik. Yuk, kita mulai perjalanan ke masa lalu, bukan sekadar membaca sejarah, tapi menghidupkannya kembali melalui sudut pandang seorang infanteri yang berdiri tepat di tengah badai perang. Mesin Higgins Boat meraung melawan ombak yang tak henti menghantam. Aku berdiri bersama puluhan prajurit lain, saling menatap dengan mata yang menyimpan ketakutan, tekad, dan doa dalam satu ruang yang sempit. Bau solar bercampur aroma muntah dari mereka yang mabuk laut menjadi satu, sementara suara dentuman artileri dari kejauhan menggetarkan dada seolah dunia runtuh sedikit demi sedikit. Komandan kami berteriak memberi arahan, namun suara ombak dan tembakan dari pantai membuatnya terdengar seperti bisikan samar. Di tangan kanan, senapan garan terasa berat bukan karena logamnya, melainkan karena pikiran yang membayang, bahwa senjata ini mungkin akan menjadi sahabat terakhirku hari ini. Sementara itu, hati terus mengulang pertanyaan yang tak pernah terucap. Apakah aku akan melihat matahari terbenam hari ini? Ketika kapal semakin mendekat ke garis pantai, getaran di perutku bukan lagi karena mabuk laut, tapi perpaduan antara rasa takut dan dorongan untuk bertahan hidup. Udara yang dingin masuk ke paru-paru, membuatku sadar bahwa setiap detik mendekatkan kami ke titik di mana hidup bisa berubah dalam sedetik. Aku menarik napas panjang, menunduk, dan berusaha menerima kenyataan bahwa tidak ada jalan kembali. Suara tembakan semakin jelas, menembus kabut tipis yang menggantung di atas laut pagi itu. Dari sela-sela besi kapal, aku mulai melihat garis pantai, pasir keemasan yang seharusnya indah, namun kini dipenuhi kawah ledakan dan kawat berduri. Sesekali air laut memercik masuk, namun percikan yang membuatku merinding justru datang dari peluru Jerman yang menembus permukaan air hanya beberapa meter dari lambung kapal. Suara komandan kembali terdengar, siap. 50 meter lagi. Seketika seluruh tubuhku menegang. Ada yang berdoa, ada yang memejamkan mata, ada yang gemetar tanpa suara. Aku hanya menatap ke depan, mencoba memaksa tubuh menerima kenyataan bahwa takdir hanya satu, maju. Mesin berhenti mendadak, kapal bergetar keras, dan kami tahu, waktu kami telah tiba. Jantungku berdetak lebih cepat dari dentuman meriam. Dengan satu tarikan napas, aku mempersiapkan diri menyambut neraka yang terbentang di depan. Tiba-tiba, suara keras menghentak seperti dunia yang diremukan menjadi serpihan. Buka ramp, teriak awak kapal. Dalam satu hentakan besi yang memekakkan telinga, pintu depan terbuka, dan sinar pagi langsung menyilaukan mata.
Namun sinar itu bukan pertanda keselamatan, melainkan panggilan kematian. Peluru mesin Jerman berdesing melewati kepala, menghantam air laut dan menimbulkan percikan seperti hujan besi yang berjatuhan. Tentara di barisan depan langsung tumbang sebelum sempat melangkah. Jeritan mereka seketika menghilang dalam gemuruh tembakan MG42 yang terus menyalak seperti binatang buas yang tidak pernah kenyang darah. Dalam sepersekian detik, aku menyadari bahwa semua latihan yang pernah kujalani tidak sebanding dengan kenyataan yang sedang kuhadapi. Kami melompat ke laut, air setinggi dada menyambut dengan dingin yang menusuk tulang. Senapan terasa semakin berat, pakaian basah membuat tubuh seperti tenggelam. Meski begitu, kaki tetap dipaksa bergerak, menolak rasa takut yang hampir mematikan keberanian. Setiap langkah menuju pantai adalah perjuangan melawan air, peluru, dan pikiran sendiri. Rekan di sebelahku terjatuh, tubuhnya terdorong peluru sebelum sempat mencari perlindungan. Aku hanya bisa berteriak tanpa suara, karena gelombang dan ledakan menelan segalanya. Ketika akhirnya kaki menyentuh pasir, suara ledakan dari meriam pantai mengguncang udara. Tanah bergetar, dan serpihan logam beterbangan seperti badai tajam yang tak terlihat. Aku merangkak, mencari batu, bangkai kapal, apapun yang bisa dijadikan perlindungan. Pandangan mulai kabur oleh asap, pasir, dan rasa takut yang semakin menghimpit. Namun di tengah semua itu, hanya satu hal yang terus memaksaku bertahan. Jika aku berhenti sekarang, aku akan mati di tempat. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada ruang untuk mundur. Pantai Omaha bukan hanya medan perang, itu adalah penentu apakah seseorang akan pulang atau menjadi salah satu nama yang hanya tercetak di batu nisan. Aku akhirnya menemukan perlindungan di balik baja anti-tank yang terbalik. Nafasku terengah, dada serasa mau pecah. Di sekelilingku, suara dentuman begitu dekat hingga membuat telinga berdenging. Seolah dunia tak punya suara lain selain kematian. Aku menatap ke kanan, seorang prajurit muda memegang dadanya sambil merintih. Aku ingin menolong, tapi satu detik keluar dari perlindungan berarti menantang maut secara langsung. Hujan peluru terus menghantam pasir, meninggalkan jejak panjang yang hanya beberapa inci dari posisiku. Suara komandan terdengar samar, namun jelas, tetap bergerak. Cari celah. Jangan berhenti. Kata-kata itu seperti cambuk yang mengembalikan kesadaranku. Aku tidak boleh terpaku. Tidak boleh mati konyol. Tidak setelah sejam ini. Aku merangkak, mencoba membaca ritme tembakan musuh, menunggu momen yang tepat. Ketika tembakan sedikit mereda, aku memaksa tubuhku berlari zigzag menuju bukit pasir kecil. Setiap langkah terasa seperti menantang takdir, dan setiap detik kupikir itu akan menjadi detik terakhirku. Namun tubuh memiliki keajaiban tersendiri ketika berada di ambang hidup atau mati. Adrenalin membanjiri, membuat rasa sakit hilang dan waktu melambat. Sampai akhirnya aku menjatuhkan diri di balik gundukan tanah, napas tersengal namun selamat. Dari posisi itu, aku bisa melihat jelas bagaimana pantai berubah menjadi pemandangan yang tak akan pernah bisa kulupakan. Pasir penuh pecahan logam, tubuh, dan darah yang terbawa ombak. Namun yang paling menakjubkan adalah bagaimana, meski neraka sedang terbuka, para prajurit tetap maju. Meski jatuh, yang lain menggantikan. Meski terluka, mereka terus merangkak. Hari itu aku sadar, keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah berjalan maju meski seluruh tubuhmu menjerit ingin berhenti. Komandan berhasil mencapai posisiku dan memberi instruksi singkat. Kami harus bergerak ke arah tebing batu, satu-satunya tempat yang bisa memberikan perlindungan lebih baik dari hujan peluru. Kalau kita tetap di sini, kita mati, katanya. Kami mengangguk, meski wajah-wajah kami dipenuhi ketakutan. Aku menggenggam senapan lebih erat, berusaha meredakan getaran di tangan. Ketika tembakan artileri kembali menghantam, kami memanfaatkan momen itu untuk bergerak. Berlari sambil menunduk, melompati kawah ledakan, menghindari bangkai teman-teman sendiri, semuanya seperti mimpi buruk yang tidak bisa dihindari. Namun, ketika mencapai kaki tebing, ada secercah harapan. Perlindungan alami ini membuat kami bisa bernapas sedikit lebih lega, meski hanya untuk beberapa detik. Di balik tebing, kami mulai mengatur strategi untuk mendaki dan menembus barikade musuh. Ternyata, rintangan yang menunggu tidak kalah mematikan. Ranjau,
kawat berduri, dan posisi sniper musuh membuat langkah kami harus dihitung dengan presisi. Kami bergerak perlahan, saling menutupi satu sama lain. Beberapa kali peluru nyaris mengenai kepala, membuat tubuh secara refleks menunduk. Namun langkah tidak berhenti. Setiap meter yang berhasil kami capai terasa seperti kemenangan kecil yang memberi kekuatan baru. Ketika akhirnya berhasil mencapai celah di tebing, kami menyadari bahwa peluang membalik keadaan semakin terbuka. Tetapi perang belum selesai. Bahkan, semuanya baru akan dimulai. Begitu mencapai puncak, suara tembakan berubah lebih kacau. Tiada lagi kejernihan dari jarak jauh, semuanya berubah menjadi pertempuran jarak dekat yang brutal. Aku mendapati diriku di antara parit Jerman yang terhubung satu sama lain. Musuh muncul dari sisi kanan, dan refleks mengangkat senapan menjadi satu-satunya hal yang menyelamatkanku. Dentuman senapan terasa seperti pukulan keras di dada. Ketika musuh tumbang, aku hanya bisa terdiam sejenak, tidak percaya pada apa yang baru saja terjadi. Tangan gemetar, namun tidak ada waktu memikirkan itu. Teman di sebelahku berteriak meminta perlindungan, dan aku kembali fokus. Setiap tikungan di parit seperti lotre kematian, entah musuh atau kawan, hidup atau mati. Pertarungan berlangsung cepat dan tanpa ampun. Granat dilempar, dibalas lagi. Tembakan dilepas tanpa banyak berpikir. Kami hanya mengandalkan insting, adrenalin, dan keinginan bertahan hidup. Berkali-kali aku hampir terkena tembakan jarak dekat, namun keberuntungan tampaknya masih memihakku hari itu. Di tengah kekacauan itu, aku melihat para komandan memberi sinyal untuk maju karena sebagian besar pertahanan musuh sudah mulai runtuh. Dan benar saja, semakin jauh kami bergerak, perlawanan musuh semakin lemah. Setelah berjam-jam bertarung, akhirnya muncul ruang untuk bernapas. Langit yang semula penuh asap perlahan terlihat lebih cerah, seolah memberi tanda bahwa neraka mulai mereda. Ketika bendera sekutu akhirnya berkibar dan pertahanan Jerman di Omaha Beach mulai runtuh sepenuhnya, sebuah keheningan aneh menyelimuti kami. Tidak ada sorakan. Tidak ada tanda perayaan. Hanya napas berat dari pria-pria muda yang baru saja keluar dari pintu kematian. Aku menatap ke arah pantai di bawah sana. Pantai yang menjadi saksi bagaimana ratusan nyawa melayang hanya dalam beberapa jam. Ombak kini tampak lebih tenang, namun warna merah yang terbawa ke tepian menceritakan kisah yang tidak akan pernah bisa dihapus siapapun. Aku sadar, kemenangan ini bukan kemenangan yang membahagiakan. Ini adalah kemenangan yang menuntut harga termahal yang bisa dibayarkan manusia. Saat matahari siang mulai menyinari pantai, kami duduk dalam diam. Sebagian berdoa, sebagian menatap kosong pada tanah yang baru saja menjadi pemisah antara hidup dan mati. Ada yang menangis tanpa suara, ada yang memeluk satu sama lain. Aku hanya memejamkan mata, mengingat wajah-wajah yang tidak lagi bersama kami. Hari itu, di tebing Omaha Beach, aku mengerti sesuatu, bahwa perang tidak pernah benar-benar memberikan pemenang. Yang ada hanyalah mereka yang pulang dengan luka, dan mereka yang tinggal dengan nama tertulis di keabadian. Namun satu hal pasti, keberanian mereka menyelamatkan dunia. Tanpa pengorbanan itu, sejarah tidak akan berjalan seperti sekarang. Dalam setiap kisah perang, kita selalu diingatkan tentang betapa rapuhnya hidup dan betapa berharganya kedamaian. Semoga cerita ini membawa kita pada kesadaran bahwa kebebasan yang kita nikmati hari ini dibangun dari pengorbanan mereka yang bahkan mungkin tidak sempat melihat hari esok. Mari kita hargai setiap detik kehidupan, berbagi kebaikan, dan menjadi pribadi yang membawa damai, bukan perpecahan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan agar pesan ini dapat sampai kepada lebih banyak orang. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua, memberi kesehatan, dan menuntun langkah kita menuju jalan kebaikan.